Edi? Alhamdulillah. Ya. Begitu. Ya Pak Edi, kalau kita melihat putusan MK nomor 65 tahun 2023 tentang partai politik yang memperbolehkan partai politik berkampanye di fasilitas pemerintah dan juga pendidikan, tentunya dengan aturan-aturan khusus. Menurut pengamat hukum, apakah hal itu sah-sah saja atau bagaimana? Jadi kampanye itu kan salah satu bagaimana meyakinkan pemilih. Dalam perspektif itu, lembaga pendidikan khususnya tentu lebih sepakat adalah lembaga pendidikan tinggi lah. Kalau masih sekolah dasar, SMP, SMA itu kan belum kemungkinan dia akan menggunakan hak pilih. Bagaimana kemudian para calon pemilih yang ada di lembaga pendidikan itu bisa mengetahui calon-calonnya akan dipilih, apakah pasangan calon presiden, wakil presiden, atau anggota legislatif? Ya tentu ini menjadi keputusan yang kemudian menggembirakan bagi lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi, di mana karena disitulah kemudian ruang lembaga pendidikan tinggi untuk bisa berpartisipasi digunakan sebagai sarana untuk kampanye. Kampanye itu apa sih, kan kemudian begitu. Ketika kita bicara kampanye itu kan bicara upaya kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pelaksana kampanye untuk apa? Meyakinkan pada siapa? Ya pemilih dong. Dengan cara apa? Menyampaikan visi misi, program kerja dan atau citra diri. Maka menjadi penting dimanapun juga ketika di ruang-ruang publik kemudian ada kesempatan untuk melakukan kampanye, karena ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan program-program kerja, dan pemilih akan tahu siapa yang akan dipilih. Jangan sampai milih dalam apa istilahnya kucing dalam karung lah Mbak Anggi, gitu kan. Kan lembaga pendidikan juga penting juga. Ya, sebentar lagi ini kan kampanye ya Pak. Terus potensi pelanggaran kampanye ini mungkin bisa saja terjadi. Terbukti ada di Jawa Tengah ini sudah ramai terkait curi start kampanye. Nah, apakah hal itu sudah termasuk pelanggaran dan siapa yang berhak menindak tegas terhadap pelanggaran ini? Ya, pintu pertama ketika ada pelanggaran dalam proses kampanye, salah satu tahapan dalam pemilu itu adalah lembaga pengawas, Bawaslu dan jajarannya, sesuai dengan tingkatannya, di mana nanti peristiwanya terjadi. Karena memang kemudian lembaga pengawas diberi otoritas pertama untuk kemudian menangani adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat itu tentu peserta pemilu boleh melaporkan, pelaksana boleh, atau warga negara yang sudah punya hak pilih boleh. Kalau belum punya hak pilih nggak bisa Mbak, itu kan, itu ke Bawaslu. Itu Bawaslu, bukan lembaga lain dulu. Baru nanti Bawaslu akan melakukan proses-proses klarifikasi. Kalau nanti direkomendasikan ada tindak pidana pemilu, ya tentu akan dilanjutkan ke kepolisian, walaupun di sentra gakum sudah ada. Kalau ada pelanggaran administrasi, ya bisa ke KPU atau kepada instansi lain yang punya kewenangan itu. Di situ kira-kira, jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat, gitu kan. Jadi kalau ingin kemudian pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas, ketika ada dugaan pelanggaran tadi, potensi pelanggaran yang muncul tadi itu kan di kampanye kan macam-macam nanti. Kita bisa bicara netralitas, bisa bicara money politik, bisa bicara bagaimana perusahaan, alat peraga, macam-macam itu potensi yang kemudian terjadi, dan bisa saja itu terjadi. Ya, intinya Bawaslu tetap menjadi pintu utama. Begitu. Ya, kemudian fenomena curi start kampanye ini apakah terjadi karena masa kampanye yang singkat hanya 75 hari atau ada faktor lain Pak Edi? Ya, begini, ini memang Undang-Undang 7 2017 itu kan mengkonstruksi kemudian pemilu ini tahap kampanyenya tidak panjang. Kan gitu kan, hanya 75 hari tadi. Dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum masa kampanye ini? Tadi ketika kita bicara kampanye pasti normatifnya itu di situ ada unsur ajakan, ada penyampaian visi misi, program kerja, tapi di sana ada frasa berikutnya dan atau citra diri. Nah tadi di mana ketika ditetapkan sudah muncul nomor urut dan sebagainya, kelengkapan itu pasti terjadi proses yang disebut dengan
Ya kalau sudah menyampaikan nomor urut, kemudian visi misinya, ajakan coblos, itu pasti memenuhi unsur kampanye itu. Nah kalau itu dilakukan di luar tahapan kampanye, ya berarti pelanggarannya adalah kampanye di luar jadwal kampanye, gitu kan. Itu bisa diproses. Kalau kemudian memang, tapi sekali lagi formulasi makna kampanye itu kemudian rigid di situ. Jadi kalau misalnya menampilkan gambar saja, tidak ada nomor urutnya, gitu kan, tidak ada ajakan, ya itu kan hanya sekedar kemudian sosialisasi. Diri, gitu kan. Ada pembeda antara sosialisasi dengan kampanye. Ya. Kemudian selain curi start, pelanggaran lain seperti black campaign atau kampanye hitam, kemudian kampanye negatif itu mungkin bisa saja terjadi ya Pak. Tidak bisa dipungkiri begitu ya Pak. Pasti, apalagi sekarang ini kan begini. Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Kalau media-media yang tunduk pada undang-undang penyiaran, jelas ada lembaga yang melakukan pengawasan itu, ada KPID. Tetapi bagaimana dengan platform media sosial, gitu kan? Maka kemudian tim kampanye peserta pemilu itu kan wajib hukumnya mendaftarkan akun-akun media sosialnya. Bagaimana kemudian ketika ada dugaan-dugaan black campaign yang dilakukan oleh siapapun, kan begitu kan? Ya tentu tadi pintunya kalau itu bisa ditemukan oleh Bawaslu, aparat Bawaslu itu berarti temuan, atau ada masyarakat yang mengadukan, melaporkan, silahkan. Nanti Bawaslu pasti akan memproses itu. Pasti akan memproses. Kalau kemudian memenuhi unsur-unsur tadi, kampanye hitam, kemudian berita hoax dan sebagainya, pasti akan diproses itu. Cara meminimalisir biar hal itu tidak terjadi seperti apa ya Pak? Ya membangun kesadaran diri kepada masyarakat, pada peserta pemilu, bahwa pemilu ini betul-betul harus kita laksanakan, kita wujudkan dengan presisi kualitas yang betul-betul kita harapkan. Asasnya kan luber dan jurdil, itu harus dipenuhi kan gitu kan. Jangan sampai kemudian asas ini tidak dicapai karena tadi syahwat untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan cara apa? Menghalalkan segala cara, bahkan mungkin mensiasati undang-undang. Bisa saja dong kan gitu. Ketika kita bicara kampanye, oh ternyata ini kampanye unsurnya begini, ternyata salah satu di antara itu koma Mbak masalahnya, jadi akumulatif gitu ya, bukan atau gitu ya. Jadi itu kemudian dikurangi nih dari unsur itu, ada penyampaian visi misi tapi tidak ada ajakannya, tidak ada cara untuk meyakinkan itu kan gitu kan. Itu yang kemudian harus disadarkan, bahwa sekali lagi perlu disadarkan pada peserta pemilu bahwa mari kita bersama-sama meraih sesuatu itu dengan cara yang baik. Sehingga nanti jabatannya akan dilaksanakan amanah lah. Di 2019, pemilu 2019 pelanggaran itu sudah mencapai 300 pelanggaran. Nah, di tahun ini kan juga sudah terbukti, bahkan netralitas ASN juga Bawaslu Jawa Tengah sudah menemukan 10 pelanggaran netralitas ASN. Kemudian pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan sebagai pengamat hukum? Ya satu tadi meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat itu, karena dengan keterbatasan lembaga pengawas pemilu yang kalau sekarang hanya pada sampai di tingkat kelurahan desa satu, padahal kita tahu luasan wilayah yang harus diawasi kan luar biasa. Jadi bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa pemilu ini sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan keadilannya, diwujudkan kualitasnya, maka menjadi penting. Tidak bisa hanya kemudian diserahkan pada pengawas pemilu. Tapi hanya nanti problemnya gini, dalam proses pengawasan pemilu nanti, kalau Mbak Anggi bisa telusuri data di Bawaslu, itu hampir mungkin 90% itu temuan. Yang partisipasi peserta, pelaksana, apalagi masyarakat itu kecil. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi faktor di situ. Kemudian dari pandangan Bapak nih sebagai pengamat hukum, apakah Bawaslu sejauh ini sudah berani untuk bersinergi dengan instansi penyelenggara negara lainnya? Ya wajib, satu itu. Jadi bagaimana Bawaslu yang diberi otoritas untuk menjaga pemilu ini taat asas, taat aturan, maka wajib hukumnya dia untuk berkoordinasi, membangun komunikasi dengan aparat-aparat penegak hukum lain. Maka kemudian kan ada kesepakatan-kesepakatan, ada surat keputusan bersama yang dibuat oleh Bawaslu dengan aparat penegak hukum untuk terkait dengan proses penegakan
undang-undang, dengan Menpan RB dan sebagainya terkait netralitas dan sebagainya. Itu adalah cara yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa kemudian memastikan ada aturan yang jelas. Kita kan bicara hukum